2 kali. Pernikahan pertama saya berumur 15 tahun. Tapi selama pernikahan saya mendapat siksaan fisik, verbal, psikis dan mental. Singkat cerita, pernikahan saya tidak direstui oleh keluarga karena saya hanya seorang guru pendidikan agama Islam, sedangkan mantan mertua saya dulu menjabat sebagai bupati di salah satu daerah dan keluarganya adalah pejabat daerah. Saya mendapat siksaan fisik selama 15 tahun sampai akhirnya kami bercerai. Dan saya baru tahu dari mantan suami saya saat 9 kali saya keguguran dilakukan dengan sengaja. Yang saya tahu setelah saya bercerai, saluran tuba saya dipotong tanpa izin saya. Dan saya mendapatkan alasan mereka memperlakukan seperti itu agar saya tidak mempunyai keturunan dan segera bercerai dengan suami saya. Setelah 4 tahun saya bercerai, saya memutuskan untuk ta'aruf dengan seorang laki-laki. Tapi pernikahan kami hanya selama 8 bulan. Dan selama pernikahan kami 8 bulan, saya dikurung di dalam rumah. Saya pun mendapat siksaan fisik juga, verbal dan psikis. Bahkan semua harta benda saya, tabungan saya, semua dibawa. Yang saya mau tanyakan adalah, pertama, apakah saya mendapatkan dosa dari menggugurkan kandungan saya, walaupun saya tidak mengetahui jika itu disengaja. Yang kedua, katanya wanita yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Saat saya menjadi seorang istri, saya melakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai istri sesuai dengan ajaran agama yang saya ketahui. Sungguh terlalu. Dan setelah sungguh kejam. Saya bercerai, saya selalu menjaga marwah saya sebagai wanita. Saya tidak pernah keluar rumah, saya tidak pernah nongkrong atau apapun itu. Yang saya tanyakan, apakah saya harus tetap memaafkan dan menjalin silaturahmi? Terima kasih, Iya. Yang pertama, kita semua sangat meyakini bahwa tidak mudah ada di posisi yang tadi Teteh ceritakan. Betul? Yang pertama, AA mau nguatin Teteh. Sabar, semoga sebuah sakit yang pernah dirasakan adalah cara Allah mengangkat derajat Teteh kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia ini kita ngerasa terlalu jahat untuk kita, maka cukuplah surga menjadi tujuan terakhir untuk kita. Kalau dengan semua takdir yang Teteh dapatkan membuat surga lebih dekat dengan hidup Teteh, belajar ridho, belajar nerima dulu,
bahwa itu sudah terjadi dengan kehidupan Teteh. Kuat, sabar. Pesan Ahilman, jangan merasa bahwa kita tuh punya masalah sendiri, tidak. Jauh sebelum kita, ada orang-orang yang pernah melewati masalah-masalah yang sama. Dan Allah menyelesaikan juga. Begitu seterusnya. Kalau Teteh merasa bahwa kok berat banget ya, Teteh yang tenang Teh. Pada akhirnya, semua yang Teteh gelisahkan hari ini akan selesai juga. Sebagaimana Allah menyelesaikan semua masalah-masalah yang pernah dilewati oleh Teteh sebelumnya. 2. Teteh tidak berdosa dengan keguguran yang tidak disengaja itu. Jadi dosa kalau disengaja. Maka teman-teman kalau ada satu hal, teman-teman gak tahu ilmunya, kemudian belajar, maka gak tahu ilmunya itu gak jadi dosa. Yang jadi dosa adalah kalau udah tahu ilmunya, tapi masih melakukan kesalahan itu. Maka masih diampuni. Nah tinggal pelajarannya. Teteh mau ambil hikmah gak dibalik itu semua? Makanya nanti, kalau diizinkan sama Allah, ketemu laki-laki yang soleh, yang baik. Yang memastikan jangan sampai melakukan hal yang sama. Teman-teman jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Dosamu sebanyak apapun, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Siapakah orang yang paling baik? Bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang paling baik, orang yang bisa memperbaiki setiap kesalahannya dan bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. So, jawaban yang kedua, bismillah, Teteh tidak berdosa, tapi tidak ada salahnya bertobat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Teteh.